Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Fiorentina Nesoro. Saya dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi karya ilmiah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama, pertemuan 1, hakikat dan jenis karya ilmiah. Yang A, hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memaparkan suatu hasil penelitian dan dibuat dengan mengikuti metode penelitian sehingga bisa dimengerti oleh masyarakat. Tujuan utama dari karya ilmiah pada dasarnya adalah untuk menyebarluaskan hasil penelitian tersebut atas nama ilmu pengetahuan. Data yang ada pada karya ilmiah ini harus merupakan data objektif yang disusun secara jujur karena suatu karya ilmiah bisa dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik serupa. Bagi penulis dari karya ilmiah itu sendiri, bermanfaat dari membuat karya ilmiah adalah bisa memperluas wawasan dan juga melatih diri untuk menyajikan data secara sistematis. Berikut adalah ciri utama dari karya ilmiah. Struktur yang ada pada karya ilmiah akan diawali dengan pendahuluan, pokok pembahasan, dan penutup. Komponen setiap karya ilmiah akan mengandung abstrak, bagian awal, inti, penutup, dan daftar pustaka. Sikap dari seorang penulis karya ilmiah adalah harus objektif dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Maka dari itu, penulis tidak bisa menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua dalam penulisan karya ilmiah. Bahasa, dalam karya ilmiah kita harus menggunakan bahasa baku, tidak ambigu, dan juga menggunakan kalimat efektif. Yang ke B, jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya, artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat kamu baca di surat kabar atau majalah. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dan jurnal atau buku yang ranahnya adalah penelitian dan keilmuan. Oleh sebab itu, artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran, kajian pustaka, atau hasil pengembangan sebuah proyek dan keseluruhan harus berdasarkan fakta sehingga sifatnya objektif. Yang kedua, makalah. Kamu pasti pernah kan mendapat tugas sekolah untuk membuat makalah? Saat pertama kali mendengarnya, kamu penasaran nggak tentang apa itu makalah? Maka dari itu, makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga, skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang keempat, kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, disertai atau PhD. Tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar dokter randus atau doktor. Adapun dalam pengerjaannya, disertai lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada, disertai harus berisi suatu temuan terbaru dalam penulis itu sendiri yang bersifat orisinal.
Yang kedua, pertemuan 2, sistematika dan komponen-komponen dalam karya ilmiah. Sistematika, bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, masalah uraian singkat, jelas dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Yang keempat, manfaat penelitian. Uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Yang kedua, bab 2, kerangka teori. Yang pertama, landasan teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antara variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Yang kedua, hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Yang ketiga, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. A, dari tujuan dasarnya. B, dari tempat pelaksanaan penelitian. C, dari tujuan umumnya. D, dari sifat-sifat masalahnya. E, dari ruang lingkup pengujiannya. Yang kedua, definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Yang ketiga, populasi dan simpel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Yang keempat, jenis sumber dan teori pengumpulan data. Uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Yang kelima, teknik analisis atau pengujian data, penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta penganalisian data penelitian dilakukan. Yang keempat, bab 4, pembahasan penelitian. 1. Gambaran umum objek penelitian. Uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian. Uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. Yang keempat, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Yang kelima, penutup. Yang pertama, daftar pustaka, kesimpulan, saran. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga, pertemuan 3, yaitu kode etik dan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Kode etik ilmiah merupakan seperangkat etika atau pedoman etis yang telah disepakati secara umum dalam mengusulkan, melakukan, melaporkan, dan mempublikasikan hasil penelitian baik eksperimen maupun non-eksperimen. Kegiatan yang melanggar secara sengaja atau tidak sengaja, sekurang-kurangnya salah satu dari kode etik ilmiah ini dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran kode etik ilmiah. Dalam melakukan kegiatan penelitian dan publikasi, baik secara sengaja atau tidak, biasanya seorang peneliti atau penulis bisa saja melakukan pelanggaran kode etik ilmiah. Selain memperhatikan kaidah yang biasanya tertuang dalam pertunjukan penulisan, penulis harus memperhatikan etika ilmiah. Beberapa jenis pelanggaran etika ilmiah dalam pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian
serta penulis karya ilmiah yang sering dilakukan, yaitu diantaranya A. Fabrikasi atau fabrication, mengarang, membuat atau mempercantik data, atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Dengan lain kata, peneliti menyajikan data yang diciptakannya sendiri tanpa melalui penelitian atau sejenisnya. Berarti data yang disajikan itu adalah data fiktif. Yang ke B, falsifikasi atau pemalsuan. Dalam kurung falsification, yaitu memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Falsifikasi meliputi penyampaian bahan, peralatan, proses penelitian atau hal lain yang sebenarnya tidak digunakan. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk mengesankan bahwa peneliti yang harus dilakukan mempunyai kualitas yang baik. Selain itu, falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil penelitian tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat, atau lebih lengkap. Yang ke C, plagiat atau plagiarisme, yaitu mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai miliknya. Dalam hal ini, penulis mengambil kata-kata atau kalimat atau teks atau gagasan orang lain tanpa memberikan penghargaan yang memadai. Yang keempat, pertemuan keempat, yaitu teknik mencari sumber tulisan dari buku, jurnal nasional dan jurnal internasional yang terakreditasi. Secara umum, referensi dapat didefinisikan sebagai rujukan terhadap suatu objek, konsep atau gagasan yang diucapkan atau disebutkan dalam konteks lain untuk mendukung konteks atau hipotesis terkini. Hal ini juga berlaku pada referensi yang berarti sebuah rujukan lebih bersifat teknis dan spesifik. Referensi juga dapat berarti kutipan dari sumber informasi yang tercantum pada setiap karya tulis, baik jurnal, buku, artikel, dan esai. Seseorang yang menggunakan referensi akan menggunakannya dengan penyesuaian konteks. Jika dikaji secara umum, penggunaan referensi dalam penulisan bertujuan untuk memperkaya sudut pandang akan sebuah informasi atau konteks ide yang sedang ditulis. Referensi bertujuan untuk membuat suatu tulisan atau penulis mendapatkan pembanding atau sumber untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang relevan dan tidak terlampau biasa atau subjektif. Di samping itu, penulisan atau pembuatan referensi dalam suatu karya tulis juga memiliki tujuan-tujuan penting, yang antara lain adalah sebagai berikut. Menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari acuan sumber tertentu, menghindari praktik plagiat, membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai, memberi penghargaan pada penulis lain yang dijadikan sumber acuan referensi. Yang pertama, buku. Buku merupakan referensi paling umum yang dipakai dalam proses kepenulisan maupun pengajaran dalam institusi pendidikan. Umumnya, buku telah melewati proses penyuntingan sebelum ditertibkan, sehingga konten dan isinya juga telah tervalidasi secara khusus. Buku yang patut dijadikan referensi dapat ditentukan berdasarkan kepentingan penulis, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Buku non-fiksi lebih sering dijadikan referensi karena sifatnya yang berisi fakta dan analisis tertentu. Sedangkan buku fiksi umumnya digunakan sebagai referensi dalam tulisan bersifat artikel bebas, sastra, atau kritik sastra. Stop dulu. Kita bisa menggunakan buku sebagai referensi dengan menuliskan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, penerbit, dan tempat terbitnya di bagian daftar pustaka maupun sebagai catatan kaki. Yang kedua, jurnal. Yang pertama, SINTA, Indeks Sains dan Teknologi, atau jurnal SINTA adalah
Penelitian berbasis web yang dibuat untuk mengukur kinerja para peneliti, lembaga, dan jurnal ilmiah di Indonesia. Jurnal terindeks SINTA atau jurnal terakreditasi SINTA adalah jurnal yang telah terakreditasi oleh Sistem Arjuna Akreditasi Jurnal Nasional yang dioperasikan oleh Ristek BRIN. Langkah cara mencari jurnal SINTA yaitu yang pertama, Anda harus masuk ke salah satu browser yang tersedia seperti Mozilla, Chrome, Edge, dan Opera terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian buka website SINTA melalui URL berikut #SINTA-RistekBrin.go.id, lalu klik menu Sources yang pilih Journals. Setelah itu akan ditampilkan berbagai jurnal yang terdapat di SINTA. Untuk menemukan jurnal yang Anda cari, dapat dilakukan dengan mengetik kata kunci keyword di kolom pencarian yang tersedia, misalnya teknik mesin, kedokteran, bisnis, antropologi, dan lain sebagainya. Jika ingin melihat jurnal yang terindeks Sources, klik tanda E1. E1 adalah peringkat jurnal yang terakreditasi A dan biasanya juga terindeks Scopus. Lalu, untuk melihat halaman selanjutnya, Anda dapat mengklik angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang terdapat di sudut kanan atas atau kanan bawah seperti pada gambar berikut. Sementara jika ingin mencari jurnal tertentu, Anda dapat langsung ketik kata kunci keyword di kolom pencarian, misalkan wacana, dan kemudian tekan tombol enter pada keyboard atau klik tombol pencarian pada laman tersebut. Setelah itu akan ditampilkan daftar jurnal tersebut. Langkah yang dilakukan adalah mengklik nama jurnal tersebut. Yang kelima, pertemuan kelima, yaitu teknik mencari sumber tulisan dari jurnal ilmiah internasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jurnal artinya suatu majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang tertentu. Cara mencari jurnal internasional yang terindeks ada dua cara, yaitu dinuklik dari Elsevier.id. Yang pertama melalui Skimago JR, dan kedua yaitu dengan membuka website resmi dari Scopus. Melalui Skimago JR.co.id, cara pertama adalah melalui website skimagojr.co.id. Caranya adalah seperti berikut. Yang pertama, buka halaman utama di situs Skimago JR di Google, lalu tulis Skimago JR. Setelah masuk pada web Skimago JR tersebut, pilih subjek jurnal yang dituju. Yang ketiga, lalu pilih subjek kategori jurnal yang diinginkan, pilih tingkat key atau quartile yang diinginkan, kemudian download data ke Excel. Melalui website resmi Scopus. Cara kedua adalah melalui website resmi Scopus. Pada cara kedua ini, kamu wajib memiliki daftar jurnal yang akan dicari. Caranya adalah sebagai berikut. Buka laman resmi Scopus di scopus.co.id atau bisa cari di Google dengan mengetik Scopus. Kemudian klik Sources di bagian atas, isikan nama jurnal di kolom Enter Tile, lalu tekan Enter atau bisa juga klik pada bagian Find Search. Jika nama jurnal yang kamu ketik sudah ditemukan pada kolom Search, selanjutnya adalah klik jurnal tersebut. Cara cek Scopus Content Cover bisa di bagian bawah. Yang keenam, pertemuan 6, yaitu mengutip dan menyusun daftar kutipan. Yang pertama, cara menulis kutipan dalam karya tulis ilmiah. Menulis kutipan langsung adalah mengutip tulisan dari sumber acuan tanpa merubah kalimat sang penulis. Kutipan pendek berarti mengutip sebuah tulisan tidak lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari 40 kata atau bisa dikenal dengan block quote. Yang kedua, menulis kutipan tidak langsung. Pada penulisan kutipan tidak langsung
Para penulis berarti tidak mengutip secara utuh kalimat dari sumber acuan, namun penulis merangkai kalimatnya sendiri. Penulis daftar pustaka dari sumber buku ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama nama, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, yang keempat kota dan nama penerbit. Yang ketujuh, pertemuan 7, yaitu kesalahan-kesalahan dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Yang kedua, tidak fokus ke masalah. Yang ketiga, kesalahan berbahasa. Yang keempat, pengutipan. Kaidah penulisan karya ilmiah, yang pertama logis, yang kedua objektif, yang ketiga sistematis, yang keempat andal, yang kelima desain, yang keenam akumulatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.